Saya berterima kasih juga kepada saudara di dalam kampus Pramita Binong ya, yang sudah berdiri dari sekian tahun menjadi sekian tahun. Maka ini permasalahannya nanti akan diperjelas oleh ketua pembina. Saya sebagai rektor yang memimpin di dalam kampus ini sudah melakukan hal-hal yang untuk kembalinya para mahasiswa itu ya. Maka ini pasti teman-teman akan melihat nanti bagaimana pembina ini bicara, karena yang secara lebih memahami adalah Dewan Pembina. Itu yang saya katakan ya. Nah, silakan Pak Pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudah hadir kali ini dalam acara pers. Situasi ini seperti ini. Saya sebagai Ketua Pembina Yayasan Citra Pramita Tangerang menindaklanjuti beberapa konferensi yang sebelumnya ya, bahwa kawan-kawan ketahui bahwa telah terjadi banyak perguruan tinggi ya yang telah diberikan sanksi dan ditutup bahkan oleh Kemendikti ya, terkait dengan banyaknya begitu pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, saya ini sebagai Ketua Pembina Yayasan Citra Pramita Tangerang ini, saya mengungkapkan sebuah kebenaran yang dimana ada ketua yayasan yang sudah berakhir masa jabatannya mengangkat rektor yang sudah yang cacat yuridis ya secara hukum, karena ketua yayasannya sudah berakhir, rektornya diangkat gitu ya. Terus kemudian saya menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan ya yang dilakukan oleh keduanya dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Nah, oleh karena itu begitu saya temukan, saya berhentikan ya. Sebelum saya berhentikan, saya masih memberikan kesempatan ya saat itu mengangkat kembali ketua yayasan untuk memperbaiki, namun ternyata ketua yayasan dan rektornya dan juga pengacara ya, yang dimana hari ini hasil dari sidang Pradi, pengacara itu adalah dulu pernah jadi pengacara kami dalam pengacara saya ya, dalam waris, terlibat di dalam konflik ya, di mana digunakan untuk melawan saya dan menggunakan uang yayasan untuk melawan saya sebagai ketua pembina di saat saya melakukan penertiban. Nah, di saat saya menemukan bahwa ada menimbulkan akte yang tidak ada keturunan ya. Jadi kami ini kan sebagai yayasan ini kan ada dari akte pendirian sampai akte yang sekarang itu kan punya keturunan ya. Selalu akte itu ada menerbitkan SK Menkumham. Nah, begitu saya melihat tidak adanya itikat baik dalam memperbaiki persoalan yang ada, ya kan, makanya saya berhentikan ketua yayasannya dan dan rektornya, dan saya laporkan ke LEDT 4 di Bandung ya dengan ketuanya saat itu Pak Samsuri. Namun yang terjadi tidak demikian, saya disuruh islah, jangan ribut lah gitu kan, karena konflik ini akan menjadi jadi permasalahan buat mahasiswa dan sebagainya. Saya agak aneh gitu kan, karena di sini kan seharusnya LDT 4 ini kan ada wasdalbin ya, pengawasan, pembinaan dan pengendalian ya. Harusnya kan kita kan dibimbing, dibina ya kan, sesuai dengan izin penyelenggaraan ya, siapa yang mempunyai pengesahan Kemenkumham sesuai dengan akte yang terbaru ya kan, yang saya sudah berikan, itu kan harus jadi acuan. Bukan yang saya disuruh islah kepada orang yang melanggar aturan gitu ya kan. Nah, ini bertentangan gitu kan. Nah, terus waktu jam istirahat siang itu saya izin sholat ya kan, ternyata natulen itu sudah dikeluarkan oleh mereka gitu ya. Ada 2 natulen, yang satu yang sudah tangan ketua yayasan yang sudah diberhentikan, satu natulen yang tangan oleh saya, kan aneh ya gitu ya. Jadi begitu saya bawa hasilnya, saya sedikit mengerutu ya, karena saya berpikir kok begini cara pembinaannya gitu kan. Akhirnya saya terus bagaimana follow up ya kan. Terus begitu saya tahu seperti itu, saya turunkan PJS waktu itu ya, masih PJS ketua yayasan sementara, dan saya mengangkat PJS rektor juga yaitu Pak Agung Darmawan ini untuk membantu saya memperbaiki sistem pendidikan yang terjadi di kampus kami yang termasuk kampus tertua loh di Kabupaten Tangerang. Ya,
kampus kami ini tertua di Kabupaten Tangerang, ya, kampus pertama di Kabupaten Tangerang. Jadi begitu kami lihat mekanismenya ada yang tidak sesuai dan sebagainya, kami terus bagaimana berkomunikasi kooperatif, ya. Artinya saya mengatakan sama Pak Samsuri, Ketua LD 4, ya, harusnya kami tidak diislahkan gitu loh. Harusnya kami ini dibimbing, dibina dan dibantu, didorong gitu kan, agar ini kembali kepada kami kan gitu. Nah ternyata pada saat kita terjadi penertiban itu kan ada proses hukumnya. Mereka membuat rekayasa laporan, saya juga memberikan laporan gitu kepada Polda Metro, kepada Polres Tangsel dan sebagainya gitu kan. Nah ini lagi berproses kan. Nah saat lagi berproses harusnya kan LRT 4 ini tidak masuk ke dalam zona itu, ya, tidak zona isu dan sebagainya. Dia harusnya pakemnya hanya kepada mana badan penyelenggara yang punya izin SK Menkumham, itulah sebagai pemilik izin daripada Universitas Islam Indonesia ini. Nah, di dalam penertiban itu kan kita ada namanya pangkalan data. Nah, pangkalan data ini harusnya diberikan ke kita sebagai pemilik izin yang sah sesuai dengan SK Menkumham tadi, ya kan? Namun tidak demikian. Pangkalan data ini digunakan oleh rektor dan ketua yayasan yang sudah tidak menjabat, yang sudah diberhentikan. Dan pangkalan data ini digunakan untuk membangun isu. Apa yang dilakukan? Memindahkan kampus kami kepada perkuliahan yang tidak pada tempatnya. Di mana? Di Ruko, yang ada di wilayah Propolis. Ya, itu menimbulkan kebingungan bagi mahasiswa, ya. Dan juga ada intimidasi yang dilakukan oleh mereka dengan dosen-dosen, karena dosen pun mengatakan bahwa si rektor ini, ya, yang sudah diberhentikan ini mengatasnamakan bahwa pangkalan data itu masih ada nama dia di situ. Padahal rektor ini kan yang ngangkat kami yayasan, kan gitu kan? Ini kan bukan pemerintah, ini kan swasta, kan gitu. Nah harusnya dia membantu kami, ya kan, mengembalikan pangkalan data itu. Kami bermohon kok resmi, kami bersurat resmi kepada mereka, tapi ternyata kami tidak digubris, justru yang difasilitasi mereka. Kan ada apa dengan itu, kan? Nah, lama-lama saya berproses lagi, saya follow up lagi, diundang karena dipikirnya saya ini berkonflik, ya. Ada dua kewenangan yang punya kewenangan dalam pengelolaan ini. Padahal tidak ada. Yayasan itu kan tidak diwariskan, ya. Saya ketua pembina itu artinya pemilik dan pendiri. Ini undang-undang yayasan. Ketua yayasan itu hanya pelaksana. Ya. Bagaimana kok ketua yayasan dan pelaksana yang sudah diberhentikan difasilitasi? Kan ini yang saya agak sedikit aneh ya di dalam pembinaan ini. Nah, terus saya diundang di dalam Zoom. Undangan itu cuma ada dua, saya dengan ketua yayasan yang sudah diberhentikan. Namun begitu saya masuk ke dalam Zoom, itu ada pengacaranya. Mereka ada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saya agak aneh dan saya akhirnya mereka menyerang saya, ya, dengan fitnah. Saya minta berhenti. Ini tidak fair, saya keberatan. Akhirnya mereka mengatakan, oke, rapat ini dihentikan, kami akan mengagendakan rapat lagi. Oke, begitu mereka tahu saya dirapatkan dengan tim Ekadikti dari Kemenristek Dikti, ya. Waktu itu ketuanya Pak Dedi kalau nggak salah. Nah, mereka tahu bahwa ini situasinya tidak kondusif di dalam rapat di Zoom itu, katanya mau diagendakan lagi. Nah, saya langsung bersurat untuk meminta pangkalan data dan sebagainya untuk menertibkan mereka. Dan ada proses juga ke kepolisian, ya, yang padahal sampai detik ini di kepolisian Polres Tangsel itu, ya, saya diperiksa dengan dugaan 263 terkait dengan adanya akte yang salah, ya, yang dimana akte yang salah itu bukan saya yang buat. Yang buat itu staf notaris dan notaris, dan itu sudah direnvoy. Nah, cuman ini tidak terbukti kan, tapi mereka menggantung itu. Nah, yang dimana pelapornya, korbannya dan saksinya tidak ada hubungannya dengan perubahan akte itu. Nah, rekayasa yang dibuat sama mereka ini sangat merugikan yayasan. Nah, ini kami berharap pemerintah ini melihat, kan gitu, khususnya menteri. Kenapa? Karena di saat saya melaporkan itu, meminta data itu, ya, untuk supaya itu kembali kepada kita, pangkalan data itu untuk kita tertibkan,
ternyata mereka fasilitasi. Dan mereka melakukan, mereka ciptakan isu bahwa seakan-akan kampus utama ini disegel. Ya, yang kedua terjadi konflik di sini. Jadi demi menyelamatkan mahasiswa, kita pindahkan ke wilayah Ruko sana. Padahal undang-undang Kemendikbud sendiri untuk membuat kampus B, kampus C itu minimal kampus utamanya itu harus unggul, ya kan? Bagaimana bisa dilakukan di Ruko? Dan mereka dalam waktu sebulan itu mereka sulap seketika. Berarti kan sebelumnya ada persiapan. Mereka mau pindahkan itu. Ya, yang kami baca lagi datanya itu ada 1.900 sekian mahasiswa di pangkalan data yang ada di LRT 4. Namun begitu saya terus menekan lagi, mempressure lagi kepada Bu Tari ya di bagian kelembagaan di LRT 4, ya kan? Akhirnya Bu Tari bilang ya udah Pak, nanti kami agendakan untuk rapat dengan tim EKA. Akhirnya saya diundang di Kemendikbud tanggal berapa ya sama Pak Rektor ya, saya bawa Pak Rektor dengan ketua yayasan dan sebagainya. Saya mendengar sendiri dari Pak Lukman ya, direktur kelembagaan, bahwa mereka mengatakan bahwa kami ini pemerintah, kami tidak bisa berkepihakan. Kami ini hanya tunduk kepada badan penyelenggaraan yang memiliki pengesahan SK Menkumham. Tapi lalu kemudian dia mengatakan Pak Iwan ini dengan Bu Hauda itu kan kakak beradik. Iya Pak, betul. Saya ketua pembina, itu dia ketua yayasan, mantan ketua yayasan, dia sudah diberhentikan. Ya kalau bisa Islam lah. Kalau tidak Islam nanti izin penyelenggaraannya saya cabut. Kalau kalian Islam kapanpun ya, kapan aja saya bisa cabut sanksinya. Jadi saya aneh gitu ya. Kalau satu sisi mereka katakan bahwa saya ini hanya pemerintahnya hanya tunduk kepada badan penyelenggara yang memiliki pengesahan SK Menkumham. Saya punya pengesahan SK Menkumham, ya. Di mana saya punya akte terbaru nomor 13 Februari, 20 Februari. Di dalam akte ini ya, ketua yayasannya sudah diberhentikan, sudah dikeluarkan, dan saya punya pengesahan Kemenkumham. Ya kan? Kan ini jadi dasar saya dalam lembaran negara. Harusnya negara melindungi saya dong di dalam menertibkan ini. Kan gitu. Bukan saya disuruh islah sama orang yang melakukan pelanggaran di dalam yayasan kami, apa di universitas kami, yang mengakibatkan merugikan mahasiswa dan dosen. Jelas kenapa tim EK mengatakan sama saya, Pak Iwan, kenapa Anda sebagai pengelola lalai bisa sampai pindah kepada Ruko? Loh Pak, tangan saya dipegang, kaki saya dipegang. Itu pangkalan data Anda serahkan kepada orang yang tidak dalam kewenangan, tidak dalam lembaga negara. Dan alat itu digunakan mereka untuk memindahkan kampus. Dengan apa? Dengan menciptakan isu. Dosen-dosen itu kan statusnya di pangkalan data itu, ya, bisa diinput pangkalan data itu, bisa diganti rektornya, ya, bisa membuat permohonan, semua di pangkalan data itu. Nah mereka takut sebagai dosennya, ya, bahkan ada ancaman kalau untuk cari tahu kesini aja dikeluarkan dari grup. Mahasiswa begitu juga, ya, apalagi KIP, yang KIP itu, ya. Kalau ada yang datang ke sini atau mencari tahu ke sini, dikeluarkan, nanti KIP-nya dicabut. Nah, begitu banyak tekanan, akhirnya beberapa mahasiswa membuat laporan ke Polda Banten. Karena mereka merasa dirugikan. Ya, mereka bayar, mereka mau lakukan perkuliahan kok tidak di gedung utama, kok kami harus kuliah di Ruko gitu kan. Ini gimana? Nah, tapi mereka ciptakan isu bahwa sana itu lebih bagus, di sana lebih baik, ya, lebih baru, di sini enggak kurang bagus. Kuliahnya mahasiswa mau di sana. Masa itu kita ngikutin mahasiswa? Kalau mahasiswa mau kuliahnya di tempat yang lebih di rumah bagaimana? Kan ada aturan. Kementerian sendiri yang membuat bahwa satu mahasiswa 1 meter kali sekian. Ya. Nah, begitu saya kaget lagi di saat di kementerian itu, Pak Lukman itu mengatakan bahwa ternyata universitas kami itu ada 6.188 mahasiswa yang aktif saat ini. 6.188 mahasiswa. Saya harusnya dibantu gitu kan. Di saat ada penyimpangan, kan saya melaporkan, ya, saya bekerja sama melaporkan terhadap pengelolaan ini ada terjadi satu masalah, harusnya kami kan di backup, ya, bukan digembosin.
kita melaporkan kebenaran, ingin menegakkan kebenaran, tapi kita digembosin gitu loh. Ya, kami sendiri yang malah dikenalin sanksi. Dan lucunya, ini saya baca nama sanksinya. Jadi di sanksi itu, sanksinya itu suratnya itu penghentian pembinaan. Ada surat sanksinya. Mana surat sanksinya? Ada. Nah, ini. Ya. Bukan. Mana nanti? Itu undang. Jangan. Jadi di surat sanksi itu, nah ini, ya kawan-kawan bisa lihat, ya. Ini sanksi yang diberikan oleh Kemenristek Dikti, ya. Di sini tertulis administrasi berat berupa penghentian pembinaan. Berarti kalau penghentian pembinaan berarti pembinaannya dihentikan, berarti artinya selesai dong, dicabut dong. Betul nggak? Harusnya administrasi berat berupa pembinaan, bukan penghentian pembinaan. Harusnya, ya kalau menurut saya ya. Terus kedua, memang di belakangnya memang penghentian pembinaan ini, ya ada beberapa sanksi. Salah satunya adalah tidak bisa melakukan wisuda. Ya, kenapa ini bisa keluar sanksi ini di saat saya meminta itu, saat saya mempres, bagaimana ini rapat kelanjutannya? Ternyata tiba-tiba langsung dikeluarkan sanksi. Hebat loh. Maksudnya ini Dikti ini, tim EK ini belum pernah turun ke lapangan, belum pernah ketemu kami, belum pernah melihat legalitas kami, belum pernah melihat situasi kami, kami tuh tiba-tiba bisa ngeluarin sanksi. Ini hebat loh Panijam ini, Direktur PLT Direktur Jenderal Panijam ini. Ini apa Panijam benar-benar tahu nggak nih prosedur ini? Ya, saya mohon kepada Menteri agar kiranya kembali lagi meninjau ya kinerjanya Dirjen ini. Ya, bagaimana bisa mengeluarkan sanksi ini? Kalau mereka menemukan ada sebuah bentuk ya kerjasama ilegal yang dilakukan atas nama Universitas Pramita di luar dengan pada tempatnya, ini yang memberikan laporannya saya, ya, yang memberikan laporannya saya kepada tim EK bahwa ini ada oknum yang melakukan pelanggaran mengatasnamakan kami tanpa izin kami dilakukan ini, Pak. Kan gitu. Harusnya kan oknum ini yang sama-sama kita tertibkan. Ya, bukannya kami yang malah kami yang harus dikorbankan untuk dicabut izin dan udah kita kita urai mahasiswanya, kita pindahin, bagaimana nanti izin cabut kita tutup. Ya kalau begitu bahaya sekali ya sistem pendidikan kita kalau gitu. Kami ini kan membantu program pemerintah dalam ikut serta ya dalam mencerdaskan bangsa. Kami swasta ikut meneruskan perjuangan orang tua kami dalam membuat fasilitas dalam membangun sistem pendidikan untuk meningkatkan ya mutu dan sebagainya. Harusnya kami ini ya kan sebagai corong juga dari pemerintah dibantu. Kecuali memang betul ya kami ini saya atau terlibat dalam misalnya menciptakan ijazah palsu atau melakukan perbuatan-perbuatan yang memang terbukti secara hukum ya kan. Bolehlah Pak. Tapi kan ini tidak fair buat saya gitu loh. Kami mohon kemarin saya diutarakan kepada tim EK ya untuk turun kembali ke lapangan Pak, ya kan? Sebagai pemerintah bantulah kami Pak, ya kan? Sebenarnya sederhana sekali. Mereka bisa bikin surat begini, mereka juga bisa bikin surat untuk menghentikan penyelenggaraan yang ada di sana. Karena mereka tidak punya izin Pak. Izinnya itu adalah kami. Mereka tidak punya pengesahan Kemenkumham, kami punya Pak. Ya. Jadi harusnya mereka dihentikan karena itu membahayakan mahasiswa. Siapa yang mau bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan di sana? Kalau pemilik izin penyelenggara saja tidak mau bertanggung jawab, bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana dengan wisuda mereka? Karena Pak Lukman sendiri mengatakan kalau sampai ini tidak terselesaikan akan terjadi 6.188 yang akan terkatung-katung Pak Iwan. Saya menghargai sekali ucapan Pak Lukman ini ya. Terhadap Yayasan Cita Pramita ini terkait dengan penyelamatan mahasiswa, bahwa kami tidak terlibat masuk ke dalam adanya pidana perdata, kami tidak masuk ke sana. Kami hanya ingin menyelamatkan mahasiswa. Tapi beliau tidak melihat kami penyelenggaranya, kami memiliki izin penyelenggaraan tidak dilihat sama sekali. Kalau hanya lihat mahasiswa kami terus di mana tempat itu mahasiswa selama ini belajar?
Siapa yang memberi fasilitas itu? Yang membantu bagaimana program pemerintah dalam pencapaian-pencapaiannya? Kan begitu. Artinya kan kita harus dibantu juga loh Pak. Ya. Nah saya rasa dengan media ini bisa memblow ya ke depannya dan menyampaikan. Kami juga berharap ya ini menjadi studi kasus yang menjadi persoalan mungkin di kampus-kampus lain yang saya juga kurang memahami ya. Tapi yang saya rasakan di kampus kami ini, yang saya lihat dengan fakta data dan logika ini, ya bahwa kami meminta kepada kementerian dan khususnya Dirjen agar tidak tergesa-gesa menentukan sebuah sanksi, Pak. Karena dampaknya ini sangat merugikan yayasan bagi kami. Ya, kami ini sudah lama, Pak, di Kabupaten Tangerang ini mendirikan kampus ini sudah lama dan sejarahnya juga sudah cukup banyak. Jadi kami berharap tolong bantu kami untuk menertibkan ya dan komitmen terhadap apa yang dikatakan pemerintah, ya kan, bahwa pengesahan Kemenkumham ini adalah sesuatu yang memang dalam lembaga negara yang memang sama-sama kita harus taati, kan begitu. Nah, saya rasa itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Mungkin ada tanggapan dari pengacara saya. Jangan. Baik, terima kasih rekan-rekan jurnalis apa yang disampaikan Ketua Pembina Yayasan Paramita bahwa benar sudah terjadi gejolak persoalan yang memang sangat krusial, sangat merugikan Yayasan Paramita yang sudah selama ini berdiri dan universitas yang paling lama di Tangerang, bahwa saat ini Yayasan Paramita benar sekali mendapat sanksi yang merugikan yayasan bagi pembinanya. Dan dari tanggapan dari saya, semoga persoalan yang terjadi saat ini bisa selesai dan orang-orangnya yang melakukan permasalahan, membuat gejolak permasalahan segera ditertibkan. Mungkin dari saya selaku penasehat hukumnya dari Yayasan Paramita, sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk rekan-rekan jurnalistik. Oke, Pak, izin bertanya. Tadi kan Bapak sebut tim Eka belum datang belum cross-check ke kampus ini, Pak. Ya. Nah, tiba-tiba sudah muncul. Ya. Nah, itu bisa dijelaskan, Pak. Ya, jadi seharusnya kan begitu kami mereka mendengar sebuah isu ada sebuah konflik ya terjadi dalam suatu yayasan, harusnya kan tim evaluasi kinerja ya kan akademik ini turun ke lapangan. Turun ke lapangan. Mereka bilang saya turunkan, kata Pak Iman, kurang lebih 15 orang saya turunkan. Tapi saya belum pernah ada orang yang mana. Jadi atau ketemu dengan tidak merasa tim Eka datang ke sini. Enggak pernah, Pak. Tidak pernah, Pak. Apa mungkin kampus B atau gimana? Ya mungkin, kan saya bilang makanya begitu waktu undangan rapat di Kemenristek sama Pak Lukman itu, saya bilang, Pak, saya bersyukur sekali Pak, alhamdulillah Pak difasilitasin bahwa kita bisa rapat Pak hari ini Pak. Karena suara saya baru didengar sekarang nih. Karena sebelumnya tim EKDIT ini belum pernah ketemu sama saya di lapangan. Ya, masih baru mendengar sepihak. Tapi apa yang Pak Lukman katakan, saya banyak waktu saya sedikit sekali ya, banyak sekolah PTS yang sekarang saya lagi tutupin. Ya, saya juga masih ada ngurusin masalah trisakti dan sebagainya. Jadi saya ada rekaman Pak. Ya. Jadi maksud saya begini, harusnya turun dong ke lapangan Pak. Ya kan? Lihat dong apa sih yang sebenarnya terjadi. Siapa yang punya legalitas yang benar. Nah, kalau dia bilang saya tidak mencampuri masalah hukum, lah pemerintah ini kan tidak bisa dipisahkan antara pelaksanaan pemerintah dengan hukum. Karena pemerintah ini kan pelaksana negara, Pak. Pengguna anggaran negara. Ya. Dia harus memfasilitasi orang yang dalam lembaga negara. Masa dia fasilitasi orang yang tidak dalam lembaga negara, Pak? Repot ya, terorasnya terjadi konflik, Pak. Kalau seandainya pemerintah tegas di dalam aturan sendiri, maksudnya bisa benar-benar, oh ya ini Pak Iwan, oh ini ada SK yang terbaru ya, oh ini ada yang terbaru, oh ya sudah Bu, mohon maaf ya Bu, ini Ibu sudah diberhentikan, kan gitu. Ini Pak Iwan, oke nanti besok kita agendakan untuk pertemuan dengan tim kita untuk bagaimana memperbaiki, kan gitu Pak. Itu pembinaan Pak. Tapi ini kita belum pernah dibina Pak, belum pernah ada pengawasan Mas Dalvin itu tidak berjalan Pak. Tapi tiba-tiba kita langsung dieksekusi aja, kan ini hebat tuh Pak, luar biasa sekali saya.
timbul pertanyaan ada apa gitu ya? Ada apa gitu loh. Ya. Tapi saya juga ada timbul pertanyaan Pak gara-gara itu. Mengenai 1.900 mahasiswa tiba-tiba berubah di sana. Pak Lukman mengatakan 6.118 mahasiswa. Berarti kan ada 4.000 yang saya nggak tahu Pak. Oh, di data PPDB-nya. Iya. Yang aktif loh Pak. Saat ini. Pertanyaan saya, kemana itu mahasiswa? Kan logikanya begitu sederhana Pak. Ya kan? Saya tanya sama salah satu tim EKA, Pak itu boleh nggak dirubah gitu? Sebenarnya Pak kalau satu wilayah kabupaten nggak usah izin kami bisa dilakukan. Bapak yakin Pak? Kalau benar saya bikin 1.000 ruko Pak saya bilang. Oh enggak, tentu dengan persyaratan yang jelas Pak sama saya Pak. Karena persyaratan utama saya tahu Kemenristek sendiri Pak Nizam sendiri Pak Nadiem Makarim sendiri yang membuat undang-undang bahwa untuk melakukan penyelenggaraan kelas jauh atau kelas luar atau memindahkan kampus A dan kampus B gitu, itu syarat utamanya itu kampusnya itu harus unggul dulu Pak. Kami ini belum unggul, itu syarat utama loh Pak. Jadi apapun dalilnya tidak bisa dilakukan itu dan tidak bisa difasilitasi dan tidak bisa dilakukan pembiaran terus-menerus dilakukan dengan alasan penyelamatan mahasiswa. Memangnya di sini ada disegel Pak? Bapak datang sini ada disegel nggak Pak? Nggak ada. Tapi dia bikin kompong. Selama berapa tahun mereka berlakukan pelaksanaan di sini, pelangnya itu mereka tidak paksa Pak. Tidak mereka buat di depan mau dilakukan Pak. Kan mereka gembosin dalam. Tapi dalam waktu berapa bulan, 1 bulan nggak sampai, mereka udah bikin Pak di sana. Ya, karena laporannya kita memang nggak benar Pak. Saya banyak temuan-temuan, saya lagi proses secara hukum. Oknum-oknum ini harusnya LDT 4 atau LDT membantu kami dalam membereskan ini. Dia mengajunya kepada itu aja Pak. Kepada ini aja Pak pemilik Pak. Ya. Ini kan Yayasan Cita Pelajaran Tangerang ini pemilik izin penyelenggaraan Universitas Wanita Indonesia Pak. Dasarnya ini mereka tidak punya ini Pak. Kok bisa difasilitasi di sana? Coba dong. Ya iya Pak. Oh jadi legalitasnya pakai legalitas sini Pak? Legalitas ini Pak. Namanya nama di sini Pak. Pakai nama Universitas Wanita Indonesia. Ya. Hanya saja kami kan tidak mau menciptakan sebuah konflik di sana karena kami melihat situasi ini harusnya dengan baik-baik karena kami dunia pendidikan. Kan gitu kan? Harusnya ya tadi pemerintah bantu kami, dia bikin surat, ini maaf tidak bisa dilakukan di sini. Ini harus kembali ke kampus utama. Oh ini tidak bisa, ini administrasi yang dia pegang. Bagaimana coba Pak? Pelaksana rektorat memegang keuangan yayasan Pak. Bagaimana dia menerima uang mahasiswa pribadi Pak? Jadi mahasiswa itu bukan bayar ke yayasan, bukan bayar ke universitas, atas nama rekening universitas, bayarnya ke rekening pribadi. Terus difasilitasi sama mereka tuh. Kan kita digembosin Pak kalau gitu Pak. Udah gitu di saat kita mau menertibkan, kitanya kok tidak apa ya? Tidak di backup gitu Pak. Kan jelas berkepihakan di sini Pak. Ya ini Saya ketika diangkat menjadi PJS Rektor ya, apa yang dikatakan oleh Dewan Pembina memang tidak ada mahasiswanya. Yang punya problema di sini, saya rapihin. Saya bekerja berpikir, mekanisme prosedur saya jalani, apa yang menjadi komitmen saya sudah menyelesaikan pertanggung jawabnya kepada LDT 2 dan LDT 4. Tetapi selama saya buat surat-surat yang saya tanda tangani itu sesuai prosedur dan undang-undang, tidak pernah mereka menjawab apakah terima kasih atau dia ngundang saya atau kita ngundang dia, bahkan mereka cuek bebek. Nah, ketika saat ini dijadikan sanksi ya pembinaan, itu betul kata Dewan Pembina. Selama saya menjabat di sini, walaupun tidak ada mahasiswanya, ya karena ini dalam kisru keadaan orang, ya rektor yang lama karena ingin tetap pada dirinya, tetapi dokumen pendukung legalitasnya
tidak memiliki apapun izinnya. Yang ada cuma hanya di Paramita di sini pusat Binong. Nah, kita sudah buat laporan itu. Dari pangkalan data maupun administrasi kelembagaan maupun operasional semua bentuknya saya sudah jalankan. Tapi di dalam kementerian tidak pernah nguping, nggak pernah melihat, dan tidak pernah juga turun ke lapangan cek and recheck. Nah, inilah jadi suatu melihat bahwa dunia pendidikan ini kok bisa begitu gitu loh. Saya juga bingung. Kenapa bisa begitu? Sedangkan ini pendidikan ini adalah menunjang anak bangsa yang akan datang. Kita tidak tahu tuh mahasiswa jadi ke depan jadi apa. Ya kan? Ketika saya mendampingi di kementerian, tidak pernah yang mengatakan dokumen itu melihat, data-data dilihat, cuma hanya omong-omong aja selesai. Tidak ada pertemuan yang menyatakan mengambil sikap dan keputusan. Tidak ada itu. Nah, saya melihat orang-orang dikti, kelembagaan, saya mohon supaya bisa melihat daripada perizinan Universitas Paramita, harus melihat dari segi dokumen. Kalau memang merasa ada keganjilan, bicara dan berikan pandangan-pandangan, bukan hanya melakukan penekanan sanksi maupun mengatakan ucapan secara lisan ketutupan. Itu bukan pembinaan, namanya pembinasaan terhadap lembaga. Bagaimana rakyat ini bisa berkembang dan punya ilmuwan kalau pembinanya seperti itu? Lah kita juga bingung juga, betul nggak? Ya. Saya dengan arif dan bijaksana dan sabar, saya sudah lakukan. Laporkan polisi sudah, mereka juga berat saya hadapi. Apa yang menjadi fakta laporan terhadap kampus yang mengatakan kampus ya di Citaraya itu 6.000 terdaftar. Saya aja nggak pernah lihat mahasiswanya satu pun di sana. Bagaimana 6.000 itu? Coba pikirkan itu. Saya tetap sampai saat ini masih ada di Paramita. Kalau ingin datang ya para lembaga, baik kelembagaan Mendistek maupun dari RT 2 dan 4 dan pusat, silakan datang, cek kebenaran itu. Kalau memang ada kejanggalan, silakan Anda lakukan tindakan apapun. Dan saya sebagai rektor tidak juga menyatakan bahwa saya ini berdiam diri, tetap berusaha. Bagaimana caranya ini saya bisa bangkit yang direbut orang, kita ambil kembali sesuai dengan dokumen. Kalau saya merebut tanpa dokumen, saya salah karena saya punya dokumen yang benar. Maka ketika saya menjabat PLT di sini, apa yang saya lihat? Pertama, perizinan. Kedua, adalah dokumen-dokumen yang menyangkut masalah dunia pendidikan. Kalau itu tidak ada, tidak mungkin saya berani. Karena apa? Saya ini orang hukum, berdiri dengan sesuai dengan prosedur hukum. Kalau dikti, RT 2 dan 4, itu semua mereka tuh ilmuwan. Yang arti katanya sudah mempunyai satu ilmunya, sudah mengerti SOP-nya dan bagaimana caranya mendidik supaya ini menjadi anak bangsa ke depan menjadi lebih baik gitu loh. Jangan sampai kok ini mendidik seperti ini gitu loh. Ya, saya sayangkan terhadap apa yang diucapkan oleh didikti ya, katanya mereka mau kirim orang, sampai detik ini pun tidak ada. Saya bingung itu, apa yang dilakukan? Berarti tidak komitmen kan? Suka-suka dia suka dia datang, nggak suka ya nggak datang. Tapi bagaimana di dalam pengawasan pembinaan? Bahkan saya tanya RT 2 dan RT 4, apa fungsi terhadap RT 2 dan 4? Yang saya dengar, mereka adalah pengawasan dalam universitas dan pembinaan. Dan pusat adalah mengetahui tidak bisa. Itu pun nggak bisa jawab mereka. Kalau dia mengawasi, turun, datang, cek. Apa yang harus dilengkapi, apa kekurangannya. Sesuai prosedur, apa yang harus dilaksanakan.
Karena kita ini nggak bermain-main untuk itu. Karena masalahnya kita ingin membangkitkan, mensumbangsikan kepada negara ini menjadi lebih baik. Kalau misalnya Dikti 2, 4, Dikti pusat mengabaikan, ya saya rasa dunia pendidikan ini ya seperti itu. Saya nggak bisa mengatakan demikian, misalnya gimana. Dan saya juga sudah banyak ya berita-berita, apakah itu berita benar dan tidak. Ada yang dicabut, ada yang bagaimana. Saya sayangkan. Harusnya dirayu, dipegang, diayomi, dilaksanakan dengan baik-baik, diberikan jalan, diberikan pengawasan, diberikan dibina, apa kekurangannya, apa yang harus bisa dibantu. Kan seperti itu. Percuma saja negara kita memberi sumbangsi tapi nilainya tidak ada. Ini bingung kita di dunia ini. Kita lihat seperti itu. Bahkan saya sendiri, setiap saya dipanggil, saya hadir. Setiap ada di mana, saya hadir. Karena apa? Saya ingin tahu kejelasannya. Pramitanya menjadi apa? Apa ini memang harus berdiri tetap begini, atau memang harus masih berbuat apa? Nah itu tadi Dewan Pembina sudah mengatakan. Kalau memang mengatakan Omar Aditi misalnya merasa tergabung dengan Prawita, sudah dikatakan tadi, silakan saja. Tapi ada mekanisme hukumnya. Konsekuensi pun ada juga. Karena kita negara ini negara berdasarkan undang-undang. Ada hukumnya. Dan tidak serta-merta di dalam suatu jabatan kekuasaan itu tidak serta-merta dirinya sendiri dalam jabatan. Dan dia juga harus tahu bagaimana cara menjabat. Nah, kita harus pahami seperti itu. Nah, ini tadi mereka juga baru pulang dari sidang kode etik ya, yang tadinya seorang lawyer menjadi dalang atau provokator, membuat dokumen-dokumen sehingga ini jadi penyeberangan. Nah, mereka tadi sudah diputuskan bahwa yang bersangkutan lawyer itu yang menyatakan bahwa dari Dewan Pembina itu mereka sudah dikenai sanksi selama 6 bulan. Seperti itu ya. Nah, itu katanya. Tapi saya tidak tahu keputusannya, tapi hanya saya menyampaikan seperti itu, ya. Nah, makanya inilah kita berbuat yang lebih baik dan bijaksana dan sabar agar bisa menemukan jalannya titik terang agar orang melihat bagaimana caranya menyelesaikan ini. Dan di sini kita sungguh-sungguh menyelesaikan terhadap pendidikan ini untuk anak bangsa kita. Tidak ada lain. Seperti itu, ya. Bahkan saya didikti, dipanggil, bertemu, saya tidak gila jabatan. Saya tidak perlu, karena basic saya hukum. Saya cuma hanya bisa menuangkan kehidupan saya untuk membagi rasa bagaimana anak-anak ini bisa memahami terhadap pendidikan ini. Itu aja solusi saya. Itu yang saya lihat saat ini. Nah, saya mohon juga kepada Mendikti ya, Dikti 2 dan Dikti 4, nggak usah bermain. Dikti 4, jangan suka membuat sesuatu kekuasaan. Nanti akhirnya saudara juga akan terlibat dengan sesuatu perkara yang lain, ya. Nah, karena kita ini orang hukum, kita tahu jelas semua. Kalau memang ada sesuatu yang memang SOP itu melanggar, saya tidak akan segan-segan melakukan sesuatu tindakan hukum. Karena didasari dengan dasar fakta hukum itu akan menjadi membahayakan kepada kita semua. Ya, kalau saya melakukan hal itu, ya saya cari jalan barang buktinya. Seperti itu, ya. Itu yang saya sampaikan. Oke? Oke. Pak, mau nanya, Pak?